Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Ketua Senat yang berbahagia, semua anggota Senat akan saya urut. Prof Dudung, itu ada Prof Dudung Abdurrahman, kemudian Prof Abdul Karim, yang di tengah adalah Ketua Senat Prof Siswanto Masruri, kemudian Prof Ibnu Burdah, Dr. Muhammad Wildan, Pak Dekan Adab. Selamat atas pengukuhan 2 guru besar 2 kali dalam 2 hari, luar biasa, kasih tepuk tangan atas leadershipnya. Kemudian Dr. Afda Waiza, Pak Dekan PEBI, Dr. Inayah Rohmaniyah, Ibu Dekan PUPI. Kemudian terima kasih Prof. Sutrisno, Wakil Rektor 1 periode yang lalu. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Mohon berdiri, teman-teman kita kayaknya lupa dengan jenengan gitu. Ya, nanti kita akan bangun lapangan badminton. Ya, kemarin sudah kita lihat calon lapangan badminton di sebelah timur sungai. Nanti kita main lagi kalau sudah punya lapangan badminton. Doakan saja tahun ini sudah kita revisi anggaran. Oke, kemudian Imamul Haramain, Pak Dr. Muhsin, kemudian Pak Kholili, ya, Pak Dr. Kholili, kemudian Ibu Prof. Teh Eis Nurlailawati, kemudian Ibu Dr. Khurul Wardati, Ibu Dekan, kemudian Pak Mahmud Arif, ya, Profesor Mahmud Arif, ya, luar biasa. Kemudian Syekhuna Yusuf, ya, Syekhuna Yusuf. Kemudian Ibu Dekan Prof. Emma Marhumah duduk di belakang. Dan saya kira ini pertama kali kita kehadiran selama pengukuhan, yaitu orang tua saya sendiri, Prof. Ibu Sekar Ayu Aryani, juga dulu Wakil Rektor 1. Terima kasih. Kemudian banyak sekali nama. Tadi Pak Prof. Nurdin Laugu, Daeng atau Andi? Daeng, ya, Daeng. Nah, tadi sudah nyebut banyak nama banyak sekali. Ini ada banyak sekali daftarnya, ada 60 ini. Apakah saya sebut satu-satu? Yang lupa kemarin saya sebut, kemarin sebagian sudah saya sebut, adalah Prof. Sugeng Sugiono. Terima kasih. Prof. Sugeng sekarang duduk urutan kedua. Nah, saya ingat betul, ya, beliau duduk di sana, awet muda dan awet langsing, ya. Karena ini rajin olahraga mungkin, ya. Kemudian yang kemarin itu yang lupa saya, Prof. Mundirin. Sekarang duduk di sebelah mana? Saya tidak tahu, ya. Ini yang kemarin saya lupa saja, ya. Pak Sumedi kemarin hadir, kayaknya sekarang hadir lagi, ya. Kemudian Ibu Tati Tasnima sekarang hadir lagi di sana. Ibu Sri Rohyanti. Kemudian saya lihat juga Pak Jarod Wahyudi duduk di belakang, saya tidak tahu sudah pergi atau belum, ya. Pak, oh ya, masih, ya. Nanti kita bangun kampus 2, ya Pak, ya. Kemudian Pak Fuad itu ada di belakangnya tadi dengan Bu Dekan, Bu Sri Sumarni, saya nggak tahu masih hadir di sana, ya. Kemudian Prof. Monte kayaknya tadi saya lihat, oh ya, Prof. Monte duduk di sana. Kemudian Pak Sri Riz Winarno, tadi saya lihat dengan Bu Ain di situ, dan Bu Ening, ya. Selain itu kayaknya kemarin sudah saya sebut, tidak perlu saya ulang satu persatu lagi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang lewat. Besok kalau ada pengukuhan lagi saya sebut lagi, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca secara hati-hati pidatonya Pak Profesor Daeng Andi Raden, nah, Raden, ya, dirangkap aja, Daeng Andi Raden Datuk Nurdin Laugu, itu adalah pidato pengukuhan terbaik yang saya baca. Tepuk tangan untuk, tepuk tangan dong, ya. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Pidato itu sangat relevan dengan surat Al-Alaq 1-5 tentang bacalah tadi, dan kata-kata yang juga hadir di dalam buku itu
tetapi saya akan quote kata-kata langsung dari Marcus Tullius Cicero, seorang senator dan pemimpin Romawi kuno 2300 tahun yang lalu. Dia mengatakan seperti ini: si hortum in bibliotheca habes nihil derit. If you have garden and library, you have everything. Kalau Anda punya perpustakaan dan kebun, Anda sudah kaya. Saya kira sangat sesuai ya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1500 tahun yang lalu. Ya, beda 1000 tahun. Pidato ini luar biasa ya. Saya sangat senang sekali, saya baca berulang-ulang tadi malam ya. Tetapi tentu saja lebih baik pidato saya gitu ya. Kita harus mencintai diri sendiri dan memuji diri sendiri dan letakkan diri sendiri itu nomor satu. Ya, pujilah diri sendiri. Enggak, ini maksudnya bergurau. 3 alasan utama yang membuat pidato pagi ini luar biasa kalau dibaca secara hati-hati ya, dan dengan hati. Jangan terlalu flat ya. Pertama, di dalam pidato itu terdapat informasi-informasi yang berbobot. Tidak sekedar informasi biasa yang mengurut rentetan sejarah dari era Mesopotamia, Mesir, Babilonia, Romawi dan Islam bahkan modern ini. Ini luar biasa ini. Ya. Jarang sekali para sarjana yang tertarik. Ya, tepuk tangan enggak apa-apa, tepuk tangan. Mau tepuk tangan tadi ya. Jarang sekali para sarjana yang tertarik kepada sejarah, dan kelemahan orang Indonesia adalah melupakan sejarah. Dikiranya awal dunia itu hanya 1500 tahun yang lalu di Provinsi Hijaz. Tidak. 20.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu sudah ada perpustakaan di Babilonia, Mesir kuno, dan juga Romawi kuno. Ya. Dan di dalam buku saya Keragaman dan Perbedaan, apakah Daeng sudah membaca buku itu yang warna hitam? Saya kutip di situ ada puisi Gilgamesh dan juga salah satu dari manuskrip hieroglifik Mesir kuno tentang kitab kematian. Ya. Jadi dari sanalah kita berasal. Konsep teologi kita, konsep metafisika kita, konsep imani kita, semuanya berasal dari 20.000 tahun yang lalu. Dimulai dari Mesopotamia. Bahkan roda, pedati, domestikasi anjing, domestikasi kuda, domestikasi ayam dan sapi itu sudah lama, 20.000 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ini saya sebut fadilahnya ya, Daeng ya, enggak apa-apa ya. Ya. Naskah pidato itu kritis dan proporsional. Ungkapan-ungkapan kritis saya dapati dari bacaan-bacaan itu ya. Terutama tentang peran perpustakaan dan peran membaca buku dalam kehidupan kita. Sekali lagi dalam pidato itu kalau dibaca hati-hati jelas sekali kritik kita bahwa bangsa Indonesia malas membaca. Bangsa Indonesia juara 2 dari bawah di seluruh dunia untuk minat membaca. Bangsa Indonesia sangat rajin membaca status Facebook, sangat rajin membaca WhatsApp, sangat rajin membaca Instagram, tapi tidak rajin membaca buku. Maka bangsa Indonesia mudah emosi, mudah menghakimi, mudah memojokkan, dan mudah marah ya. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit dihukum gitu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau hati-hati bisa kita lihat rancangan RUU Sisdiknas dan juga RUU KUHP yang tidak sempat dipublikasikan. Di situ ada hukuman ya, bahwa siapapun yang menghina ini dan itu akan kena pasal penghinaan. Tidak hanya seperti UU 1965 PNPS nomor 1, tetapi juga siapapun yang menghina official, yang menghina pejabat ya, akan dijerat. Nah, ini akan lebih otoriter lagi masyarakat kita menghukum siapa saja. Ini saya kira karena kita tidak tertarik membaca. Kita hanya tertarik melihat TikTok, joget-joget ya, orangnya seksi sekali. Kemudian Instagram yang 1 menit ya. Kemudian bertengkar di Twitter war, luar biasa itu gagahnya kalau sudah bertengkar di Twitter.
tapi sama sekali tidak menghargai perpustakaan, tidak menghargai buku. Jadi Prof. Nurdin kritiknya luar biasa. Saya senang sekali, Pak. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Yang ketiga, pidato itu jujur dan jelas. Prof. Nurdin tidak menganggap semua opininya murni dari pikiran asli, otentik dia. Tetapi referensinya banyak sekali. Setiap pendapat diberi kutipan, ini dari mana asalnya. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang bertapa kemudian mengeluarkan jimat dan wahyu, kemudian pintar dengan sendirinya. Saya akan mengutip Prof. Yudian Wahyudi, Kiai Yudian Wahyudi. Itu seperti orang diare atau muntah darah. Tiba-tiba muntah tidak ada sebab akibat ya. Tidak. Orang pintar bukan orang itu. Orang pintar adalah orang yang memahami pikiran orang lain yang sudah dimulai jutaan tahun. Semua pikiran kita itu hanyalah repetisi, ulangan. Kata Aristotle dan Plato, nothing new under the sun. Il n'y a pas nouveau sur la soleil. Tidak ada yang baru selama di bawah sinar matahari. Dan Prof. Nurdin Laugu luar biasa itu. Semua kutipannya lengkap ya. Inilah cendekiawan. Kita lihat YouTube, kita lihat Instagram, kita lihat TikTok. Orang pidato berapi-api, retorikanya bagus, lucu lagi. Tidak ada referensinya, dianggap cerdas ya. Pokoknya lucu. Pokoknya kalau lucu yang like 1 juta. Joget-joget seksi gitu, lucu dan menarik gitu, yang like 2 juta. Saya nggak yakin pidato Prof. Nurdin Laugu ada yang like nanti kalau di YouTube. Kecuali saya like terus terang ya. Bapak Ibu, itu 3 alasan utama pidato ini luar biasa. Tetapi baiklah, saya akan mengulang beberapa rasa syukur kita ya. Beliau adalah profesor yang ke-9 ya dari periode kita ya. Yang pertama tentu Bu Sekar Ayu Aryani, kemudian Bu Sri Sumarni, Pak Najib, kemudian Ibu Casmini, Bu Ruhaini, Pak Mahmud Arif, Pak Tasman, Muhammad Pribadi, Pak Nurdin Laugu yang ke-9. Kemudian ada Bu Erni Munastiwi, saya kira hadir tadi Bu Erni ya. Oh ya, hadir di sana, saya lihat ya. Beliau sangat rajin sekali. Kemudian Pak Baidowi ya, Pak Baidowi, Pak Sahiron dan Pak Sugiman ya. Semuanya profesor. Ya. Terima kasih. Jadi kita sudah melahirkan 13 profesor selama 2 tahun. Tadi Prof. Siswanto, ya tepuk tangan enggak apa-apa. Ragu-ragu. Prof. Siswanto mengatakan di dalam 1 tahun berarti kita rata-rata menghasilkan 6 dan 7. Berarti tiap 2 bulan kita menghasilkan profesor 1. Kalau di rata-rata. Menghasilkan profesor dengan memudahkan administrasi, mendorong penulisan ilmiah tetapi tidak memanipulasi dan tidak melanggar aturan. Itu yang penting. Bapak Ibu sekalian, kita akan membangun kampus Pajangan, itu Pak Jarot ada di sana dan timnya. SBSN kita juga sudah membangun di gedung terpadu seluruh fakultas, tidak hanya Saintek dan Tarbiyah ya. Saya kemarin keliru Saintek dan Tarbiyah ya. Nanti diprotes. Itu insya Allah berjalan lancar ya. Dan kita akan membangun gazebo juga di Fakultas Usuluddin, di bawahnya itu ada Sungai Gajah Wong. Di situ kemarin saya lihat terakhir kondisinya sudah dibersihkan baik oleh mahasiswa-mahasiswi KKN maupun petugas kebersihan UIN Sunan Kalijaga. Insya Allah kita akan membangun kafe di sana, kita akan anggarkan itu. Di samping lapangan badminton khusus didedikasikan untuk Profesor Sutrisno. Terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian, proses demokratisasi dengan sistem multipartai ini banyak sekali menimbulkan tensi. Walaupun pemilu masih 2024. Ya. Ada banyak halangan yang membuat kita tidak mudah untuk berpikir lurus, logis dan rasional ya. Ketegangan antar iman, antar etnis, antar kelompok, antar organisasi dan antar yang lainnya. Saya kira muaranya seperti kritik Prof. Nurdin, yaitu kemalasan kita untuk membaca buku. Membaca buku jadi sedikit sekali, perpustakaan sedikit sekali pengunjungnya. Ya. Kita tidak berpikir lurus dan kita melupakan sejarah
manusia selama 2,5 juta tahun. Kita mengingat yang 70 tahun saja sejak Indonesia merdeka. Tetapi sebetulnya para pemimpin kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, semuanya ingin mengajak ke belakang, yaitu sebelum era kolonial, sebelum Belanda, Inggris datang ke Indonesia. Maka wajar jika mereka membaca Sutasoma, Negara Kertagama. Begitu juga yang dilakukan oleh para ilmuwan di Eropa. Mereka mencoba melampaui abad 1, melewati Kristiani, tradisi Kristiani, mereka kembali ke Yunani, mereka kembali ke Persia, mereka kembali ke Mesir kuno. Dan itu dilakukan terus, misalnya oleh penguasa seperti Napoleon Bonaparte. Bapak Ibu sekalian, jika kita menikmati pidato itu, banyak sekali yang membuat kita terhentak. Silahkan dibaca ya. Pertama, kritik Prof. Nurdin tentang minat membaca ya. Kemudian peran perpustakaan. Perpustakaan ini sudah ditengarai dimulai dari era Babilonia, era Mesir, dan juga era keemasan Islam, era Baghdad dan era Damaskus. Tetapi sayang sekali, banyak sekali koleksi-koleksi, baik koleksi dari Baghdad, Damaskus maupun koleksi dari kerajaan-kerajaan Nusantara tidak dikoleksi oleh perpustakaan kita sendiri, bahkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta, tetapi disimpan di Leiden, di London, di New York. Oh iya ya, nanti Prof. Oke, siap. Bapak Ibu sekalian, saya menulis panjang sekali tapi tidak akan saya baca karena waktunya juga terbatas. Tetapi sekali lagi saya senang sekali dengan pengukuhan ini. Semoga profesor baru kita, Prof. Nurdin Laugu, mewarnai kecendekiawanan kita. Karena kecendekiawan saat ini sedang redup dan tidak mendapatkan prioritas. Pendidikan juga mendapatkan dana tidak terlalu banyak ya di RKKL kita, maka kita harus kreatif ya. Dan kebetulan dalam demokrasi saat ini yang sangat dipentingkan adalah popularitas. Maka lembaga survei akan laris polling mengukur elektabilitas dari kandidat atau figur. Sementara bagaimana meningkatkan kualitas, meningkatkan moral, meningkatkan spiritual, dan meningkatkan kualitas kehidupan berkomunikasi satu sama lain, saya kira masih perlu mendapatkan perhatian dari kita. Bapak Ibu sekalian, intinya ada 3 hal setelah kita membaca pidato itu. Yang pertama, perpustakaan adalah nafas dari peradaban. Tanpa perpustakaan, tanpa membaca, tanpa buku, peradaban akan runtuh. Yang kedua, perpustakaan ini hadir sudah ribuan tahun di dalam hampir seluruh peradaban maju yang didirikan oleh manusia. Jika kita ingin maju, mari kita rawat perpustakaan. Yang ketiga, perpustakaan adalah sarana kita untuk mengembangkan nalar dan untuk memperbaiki berpikir. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin menyapa tamu dari Prof. Nurdin Laugu. Profesor Dr. Joner Hasugian, MSI, Universitas Sumatera Utara. Selamat datang, Prof. Profesor Dr. Andes Lasa, HS, MSI dari UMY. Selamat datang. Kemudian Dr. Rudi Priambodo, Profesor Rusli. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian keluarga dari Profesor Nurdin, terima kasih juga. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunua. Si hortum in bibliotheca habes nihil derit, Marcus Tullius Cicero.
Jika kita sudah mempunyai kebun dan mempunyai perpustakaan, kita tidak membutuhkan apapun di dunia ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.